Just nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1190 sudah dihidangkan oleh sang editor alias abdi dalamnya Oda. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu channel video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Yap, mari kita langsung saja bahas bocoran alias preview untuk One Piece chapter 1190. Pertempuran sengit di Elbaf, seperti apa nasib yang menanti bajak laut topi jerami? Dari preview yang beredar ini, sepertinya pertarungan antara Gaban dan Imu akan berlangsung sangat sengit. Selain itu, kita mendapatkan bocoran pertama untuk One Piece chapter 1190. Informasi ini bukan berasal dari sumber yang biasa kami gunakan, tetapi dijelaskan bahwa chapter ini akan menjadi chapter pemanasan atau build up untuk perkembangan cerita selanjutnya. Yap, mari kita bahas lebih detail lagi kejadian-kejadian menarik yang akan terjadi di chapter 1190. Adegan langsung melanjutkan aksi gila yang terjadi di chapter sebelumnya. Imu masih tanpa ekspresi menatap ke arah Gaban dengan tatapan dingin setelah aksinya untuk menghabisi Luffy diganggu olehnya. Gaban tersenyum lebar. Dia teringat juga dengan cerita dari Shanks setelah momen kematian Raja Harald 14 tahun yang lalu di Elbaf. Gaban tahu jika sosok yang sedang dia hadapi saat ini adalah Sang Raja Dunia. Itulah kenapa dia tersenyum lebar, sosok yang bahkan tak bisa digapai oleh Roger, mantan kaptennya dulu. Imu bertanya kepada Gaban siapakah dia sebenarnya. Gaban dengan lantang menjawab jika dia adalah Skipper Gaban, orang nomor 2 di bajak laut Roger. Yap, lagi-lagi Gaban self-proclaim jika dia adalah orang nomor 2 di bajak laut Roger. Setelah sebelumnya Gaban juga melakukan hal yang sama ketika Hajrudin memperkenalkan siapa Gaban sebenarnya pada Luffy ketika dia terluka di Underworld. Tapi jika dipikirkan lagi, Gaban tua bisa dikatakan memang lebih kuat dari Rayleigh tua. Rayleigh di masa tuanya memang masih bisa dikatakan sebagai seorang monster. Di Kepulauan Sabaody, dia berhasil menahan Admiral Kizaru. Lalu di Pulau Amazon Lily, Rayleigh juga bisa membuat Blackbeard mundur. Tapi Gaban di masa tuanya juga tak kalah mengerikan. Dia berhasil membuat Luffy dan Zoro yang saat ini sudah berada di level Yonko kerepotan. Gaban masih bisa mencincang Somers dan kini sedang berhadapan langsung dengan Imu, Sang Raja Dunia itu sendiri. Perbedaan yang benar-benar sangat mencolok. Semua itu karena di saat pensiunnya, Rayleigh hanya menghabiskan waktu minum alkohol serta melapisi kapal yang ingin pergi menyeberang Red Line ke perairan dunia baru. Rayleigh benar-benar menikmati masa pensiunnya, berbeda dengan Gaban. Di masa tuanya dia masih suka berlayar, bahkan dia sempat bertemu dengan Crocus di Reverse Mountain. Gaban selalu siap dengan 2 kapaknya menjaga negeri Elbaf dari para penyusup. Sedangkan Rayleigh saat pertarungannya melawan Kizaru, dia bahkan mengatakan jika dia baru kali ini memegang pedangnya lagi untuk bertarung dengan seseorang. Yap, itulah alasan kenapa Gaban lebih kuat daripada Rayleigh di masa tua mereka. Mengetahui jika sosok kakek tua yang mengganggunya adalah bagian dari bajak laut Roger, Imu langsung memperlihatkan ekspresi yang sangat marah. Dia sangat membenci kelompok bajak laut Roger yang telah menemukan harta karun peninggalan dari Joy Boy. Imu mulai menyerang Gaban dengan sangat intens, serta pergerakan Imu benar-benar sangat cepat. Namun observation haki milik Gaban ternyata masih bisa mengimbangi gerakan Imu yang benar-benar sangat cepat. Pertarungan antara Gaban melawan Imu ini akan memperlihatkan kepada Luffy bagaimana cara melukai musuh yang memiliki kemampuan immortality. Gaban sebelumnya mengatakan pada Luffy jika dia harus lebih bijak lagi dalam menggunakan haki rajanya jika ingin bisa mengalahkan para kesatria dewa. Imu pasti juga akan sama seperti para kesatria dewa itu. Dia pasti memiliki kemampuan regenerasi dan juga immortal. Sejauh ini, baru 2 momen yang membuat Imu benar-benar merasakan kesakitan
Pertama, ketika ledakan Hosoku Haki terkuat milik Joy Boy di Egghead berhasil mengenai Imu melalui perantara para Gorosei yang terkena secara langsung. Saat itu, Imu bahkan sampai bertekuk lutut hingga berteriak histeris. Kedua yaitu ketika momen kematian dari Raja Harald, di mana di momen ini kita mengetahui jika kematian dari pemegang kontrak dengan Imu akan berdampak langsung pada tubuh dari Imu. Itu artinya kedua hal itu bisa dilakukan oleh kru topi jerami dan para pejuang Elbaf. Haki Gaban memang tidak semengerikan Joy Boy, tapi satu hal penting yang bisa dia perlihatkan dan ajarkan pada Luffy, yaitu bagaimana cara untuk memaksimalkan advance Hosoku Haki sampai di titik dapat melukai karakter yang memiliki kemampuan immortality. Selain itu, pertarungan Zoro dan Sanji melawan Somers dan juga Killingham menjadi hal yang sangat penting di sini. Ketika dua sayap Luffy itu berhasil menghabisi Somers dan Killingham, itu artinya Imu akan terkena dampaknya. Tubuhnya akan melemah sesaat, dan di saat itulah serangan Advance Conqueror Haki yang tak setara dengan Joy Boy pun pasti akan bisa memberikan dampak yang besar padanya. Tak hanya itu, Chopper yang diminta oleh Robin untuk pergi ke perpustakaan burung hantu benar-benar sangat sus. Di sana hanya ada Biblo yang bahkan tidak terluka, apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Robin dan juga Saul. Chopper memiliki kemampuan untuk menerjemahkan seluruh bahasa hewan ke dalam bahasa manusia. Saul sebelumnya mengatakan jika dia sangat curiga dengan Biblo. Dia mengetahui ruang rahasia perpustakaan, dan si burung hantu ini juga sudah hidup jauh lebih lama darinya. Apakah Chopper dibawa untuk mendengarkan rahasia besar yang akan segera diungkapkan oleh Biblo? Itu berarti sebentar lagi kita akan melihat lore lengkap dari sosok sang dewa matahari nikah. Terakhir, kita mendapatkan informasi yang benar-benar sangat membagongkan. Setelah One Piece chapter 1190, majalah Weekly Shonen Jump akan memasuki masa libur. Setelah itu baru chapter 1191 dirilis. Namun seperti yang biasanya terjadi, spoiler leak untuk chapter 1191 kemungkinan besar akan muncul lebih awal. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.